Shalom, jumpa lagi dengan saya, hamba Tuhan Evelyn Tahoba. Kali ini saya akan membawa satu pesan Tuhan untuk bangsa Indonesia yang kami dapatkan pada tanggal 1 April 2022, yaitu dalam Daniel 12 ayat 1b, akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Pesan ini akan menjawab kapan masa kesesakan besar yang akan dialami oleh bangsa-bangsa termasuk bangsa Indonesia. Dan kedua, kapan masa mengisi lumbung untuk bangsa Indonesia. Sebab Tuhan sedang mempersiapkan bangsa Indonesia dan bangsa Indonesia ini akan menghasilkan Yusuf-Yusuf akhir zaman yang akan menyelamatkan banyak bangsa-bangsa kepunyaan Tuhan lewat Yusuf-Yusuf akhir zaman dan lewat hasil tanah dari bangsa Indonesia. Pesan Tuhan melalui ibadah pada tanggal 1 April 2022 jam 00.01 WIB melalui ibadah Zoom dari The Prayer Team of the Zion Kingdom. Di sini pada saat kami beribadah, Tuhan yang memerintahkan kami beribadah, dan Tuhan berkata bahwa kami harus merayakan tahun baru yang ditetapkan Tuhan kepada Musa. Dan kemudian ayat yang diberikan adalah Keluaran 12 ayat 1-2. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, itu akan menjadi bulan pertama bagimu setiap-tiap tahun. Dan Tuhan berkata bahwa pada 1 Nisan ini, pada masa-masa di waktu 1 April 2022 jam 00 ini, Tuhan berkata bahwa inilah tahun baru, sebab Tuhan menghitung kepala tahun atau tahun baru untuk menggenapi firman-Nya tentang masa di mana masa kesusahan besar, tentang masa 70 tahun bangsa Israel akan dibebaskan, kemudian tentang masa 3,5 tahun, semuanya itu dihitung dari 1 Nisan tersebut, karena itulah ketetapan Tuhan. Dan sebelumnya saya belum tahu kenapa sampai Tuhan menyuruh kami harus beribadah dan membuat Zoom pada tengah malam, pada jam 12 malam tanggal 1 atau dini hari, ya, tanggal 1 April dini hari, karena ternyata setelah kami mulai ibadah dan di situ Tuhan berbicara bahwa kita saat ini sedang berdiri untuk menjadi saksi bahwa di surga sedang terjadi penipuan sangkat Allah, sedang terjadi perayaan tahun baru, dan itu adalah tahun baru, tahun Sabat bagi Tuhan. Saudara-saudaraku, Tuhan berkata bahwa Tuhan menghitung 7 tahun Sabat, 10 tahun Sabat atau 70 tahun, tahun Yobel, dimulainya tahun penghakiman, tahun kesusahan, itu dimulai dari tanggal 1 Nisan. Jadi ini adalah tahun baru yang ditetapkan Tuhan, dan Tuhan menghitung semua penggenapan firman Tuhan, khususnya tentang masa, itu dimulai dari 1 Nisan. Itu kata Tuhan. Dan kita orang Kristen bisa menghitungnya dari pada saat Paskah, yaitu hari Jumat Agung, itu adalah hari ke-14. Dan kita tinggal mengurangi 14 hari, misalnya tanggal 15 nanti itu adalah Jumat Agung, maka kita mengurangi itu, berarti tanggal 1 Nisan itu jatuh pada tanggal 1 April, ya. Karena orang tanggal 15 hari Paskah, tetapi biasanya orang Israel itu merayakan Paskah pada tanggal 14 sore. Seperti itu kalau kita belum bisa menghitung kapan 1 Nisan itu. Dengan demikian, saudara-saudaraku, ada pesan Tuhan pada tanggal 1 Nisan di
tahun 2022 sampai dengan 1 Nisan di tahun 2023, yaitu itu adalah masa Sabat, tahun Sabat, yaitu 7 tahun Sabat atau tahun perhentian, tahun kita berhenti untuk menabur, menanam benih, dan Tuhan tidak mengizinkan kita untuk mengisi lambung karena Tuhan berkata bahwa tanah kita harus dikuduskan, tanah kita harus disabatkan, diistirahatkan, karena Tuhan akan memberkati tanah-tanah yang sudah disabatkan. Kalau kita membaca dalam Imamat 25 ayat 3 sampai B, 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tapi pada tahun yang ketujuh haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi dan kebun anggurmu janganlah kau rintangi. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah ini. Jadi saudara-saudaraku, pesan Tuhan untuk bangsa Indonesia bahwa orang percaya yang ada di bangsa Indonesia, mari kita sabatkan tanah, kita tidak mengelolanya, tapi kita berikan itu kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati tanah ini, karena akan mendekati masa-masa kesusahan besar dan kesesakan besar. Tanah-tanah tidak akan menghasilkan kecuali tanah-tanah yang kita sabatkan, tanah-tanah yang kita lakukan sabat perhentian, dan itu diberikan kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati, karena Tuhan punya visi yang besar bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa Yusuf yang akan menyelamatkan bangsa-bangsa. Itu sebabnya pesan Tuhan pada malam 1 Nisan kepada kami bahwa harus kami sampaikan kepada orang percaya supaya kita bisa mewakili bangsa kita untuk mensabatkan tanah kita. Di tahun ini kita tidak lagi untuk menanam, karena Tuhan punya waktu sendiri untuk kita mulai menanam. Saudara-saudaraku, dengan demikian pesan Tuhan untuk Indonesia yang pertama, 1 April 2022 sampai 1 April 2023 adalah tahun penuaian apa yang kita sudah tabur. Jadi kita tidak lagi menanam benih, kita tidak mengelola tanah kita kuduskan, kita berikan kepada Tuhan untuk disabatkan, tetapi kita kata Tuhan bahwa kita tidak perlu khawatir, karena disitulah tahun dimana Tuhan yang memelihara kita, tahun dimana Tuhan yang memberi makan kita, karena kita tidak bekerja dan kita mensabatkan tanah itu. Jadi janji-janji Tuhan akan Tuhan jawab. Tahun 2022 sampai 2023 adalah tahun penuaian janji-janji Tuhan. Yang kedua, bagi orang percaya. Dan yang ketiga adalah tahun kita tidak mengisi lumbung. Tetapi pada saat April mulai 1 Nisan di tahun 2023 sampai dengan 1 Nisan 2029 adalah 6 tahun masa di mana kita mengisi lumbung pangan kita. Dan pada saat kita sudah mensabatkan tanah itu, maka hasilnya akan sangat menggembirakan. Jadi saudara-saudaraku, ketika kita sabatkan tanah, maka Tuhan yang akan memelihara hidup kita, dan tanah ini akan dipulihkan sehingga di 6 tahun masa mengisi lumbung pangan, hasil tanah akan melimpah, menggembirakan, bahkan semua bangsa akan datang ke Indonesia di masa kesesakan, karena Indonesia adalah bangsa timur dan kemuliaan Eden itu akan turun atas Indonesia. Begitu kata Tuhan, karena kalau kita melihat rahasia pintu gerbang timur, di mana Indonesia adalah bangsa yang berada di bawah kolong surga, dan Indonesia adalah bangsa yang pertama menerima terang Tuhan, kemuliaan Tuhan, karena Indonesia berada posisinya paling dekat dengan takhta Tuhan di timur. Saudara-saudaraku, Tuhan tidak perlu semua orang Indonesia meresponi firman ini atau meresponi pesan ini, tapi Tuhan perlu beberapa orang percaya
untuk mewakili bangsa Indonesia untuk meresponi firman-Nya. Dan hari ini saya percaya bahwa setiap orang yang telah mendengar pesan ini, ada pesan Tuhan khusus untuk kepada mereka, yaitu bagaimana mereka bisa meresponi pesan ini, yaitu di tanggal 1 April 2022 sampai 1 April 2023, mari kita sabatkan tanah bangsa Indonesia ini bagi Tuhan, dan kemudian kita akan melihat hasilnya di tahun 2023 sampai 2029. 6 tahun lamanya kita mengisi lumbung-lumbung pangan kita, sebab Tuhan berkata bahwa persiapan penggenapan masa kesesakan besar seperti yang dinubuatkan di dalam kitab Daniel akan dimulai di akhir tahun 2029, ketika kita memasuki tahun 2030. Pada saat itu Tuhan berkata bahwa tidak ada lagi bangsa maju, bangsa modern, semuanya sama mulai dari awal. Yaitu seperti kembali lagi pada awal-awal baru merdeka pada saat situasi itu, dan hanya bangsa-bangsa yang berdiri bagi Tuhan Yesus, hanya bangsa-bangsa yang nanti mengikat perjanjian di Sion. Mereka itulah yang akan Tuhan berkati tanahnya. Tuhan akan membuka hujan pada waktunya, dan mereka akan dipulihkan, dan sehingga Tuhan akan membuat perbedaan bangsa-bangsa yang berdiri bagi Tuhan Yesus dan bangsa-bangsa yang tidak berdiri bagi Tuhan Yesus. Dan disitulah kita akan melihat perbedaannya, bahwa bangsa-bangsa yang diberkati Tuhan akan semakin naik, dan ekonomi mereka akan dipulihkan Tuhan. Mereka yang akan memimpin ekonomi dunia ini, bahkan mereka yang akan menjadi raja-raja yang dinubuatkan dalam kerajaan 1000 tahun damai, mereka yang bersama-sama dengan Tuhan untuk memerintah. Akhirnya saya Evelyn mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tugas saya hanya menyampaikan suara Tuhan. Selanjutnya untuk meresponi firman Tuhan, saya kembalikan buat Tuhan sendiri, karena ketika kita dipilih untuk merespon suara Tuhan, artinya bahwa pasti Tuhan akan menggerakkan kita pribadi demi pribadi untuk meresponi suara Tuhan. Terima kasih. Saya berharap untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari yang mendengarkan pesan ini, mari kita bisa melaksanakan atau meresponi firman Tuhan, karena hanya orang-orang yang meresponi firman Tuhan yang akan selamat ketika waktunya tiba.